Halo bro, apa kabar nih? Semoga sehat selalu, amin. Amin. Alhamdulillah. Jadi, Mang Udok hari ini mau bahas tentang laptop gaming. Kebetulan ada seri TUF Gaming FX 507 ZM. Ini dia bro penampakannya. Keren gak? Nah, mumpung ada laptop nih bro, yang kebetulan disupport langsung dari Asus Indonesia. By the way, terima kasih Asus Indonesia. Oke, buat pembahasannya, Mang Udok penasaran dengan laptop ini. Walaupun bukan seri yang terbaru sih. Khususnya tentang ruang upgrade. Apa masih cocok dengan hardware zaman now? Penasaran dong? Jadi, mari kita bongkar, oke? Selamat datang di channel Murdacruz. Oke bro, sebelum ngebongkar laptop itu hal pertama yang perlu disiapin ada beberapa item. Yang pasti pertama bautnya dulu nih bro. Nah kita lihat tipe baut dari laptop ini. Ternyata kan bintang. Nah berarti siapin sesuai dengan ukuran bautnya. Terus kedua itu wadah buat baut. Kalau bisa wadah buat bautnya itu ada dua. Nah kebetulan kan di sini Mang Udok pakai pakai satu. Cuma alternatifnya yang tutupnya itu bisa jadi wadah baut ekstra. Soalnya terkadang di laptop itu ada baut yang berbeda. Nah ini bisa baut yang ukurannya berbeda. Yang satu lagi yang umumnya. Selain itu, hal penting lainnya itu kalau mau bongkar laptop tuh siapin pick, apalagi buat mereka yang atau kalian yang belum terbiasa dengan ngebongkar bagian casingnya. Soalnya agak susah, ada penutup khusus gitulah. Ya, kayak kalau misalkan pick khususnya nggak ada, bisa pakai bekas kayak SIM card atau apapun lah yang agak tipis tapi masih kokoh. Nah di baut ini Mang Udok kan udah ada nih tempat baut ini, udah banyak, bisa dipakai buat main gitar juga. Nah setelah siap dengan perangkat utama buat bongkar, kita cek dulu laptopnya. Ini dia laptop yang mau dibongkar, seri TUF Gaming FX 507 ZM. Terus pastiin si laptopnya itu dalam kondisi mati, soalnya berbahaya kalau kondisinya masih nyala. Terus kedua, setelah siap, balikin penutupnya. Terus itu jumlah baut yang terpasang, soalnya terkadang suka ada baut yang tersembunyi. Untungnya di laptop gini nggak ada yang tersembunyi. Mulai dari bagian atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 baut. Terus untungnya ini nggak ada stiker garansi. Jadi kalau ngebongkar nggak akan menghapus garansi. Cuma kalian harus pastiin. Siapa tahu pas beli itu ada stiker garansi yang menutupi baut. Itu bisa ngerusak atau ngilangin garansi. Oke, udah siap semua, mari kita bongkar. Nah, tadi kan posisinya gini, kita balikin. Terus bongkar atau cabut baut-bautnya. Jangan sampai ada yang lepas. Nah, cek dulu panjang bautnya. Oh, ini bautnya itu nggak terlalu panjang, masukin biar enggak sampai ada yang hilang. Cek lagi, buka lagi bautnya ketika udah. Nah ini ukurannya lebih panjang dibanding yang tadi, berarti tempatnya dipisahin, ditutup inilah biar lebih rapi dan pas mau masang nggak kelupaan lagi. Nah ini juga panjang, samain yang satu dengan sebelumnya. Buka lagi semuanya. Nah ini pendek.
pendek disatuin dengan yang pendek. Udah gitu aja patokannya kalau membongkar baut di casing laptop. Jadi pas masang lagi tuh nggak ribet, nggak pusing cek baut-baut yang panjang pendeknya. Ini penting bro, terkadang ketika bautnya nggak dikumpulin, nggak di satu tempat atau terpisah dengan beda baut, ribet juga, apalagi kalau hilang kan susah nyari baut ukuran segini nih. Kalau beli juga harus cek tipenya. Ya mungkin ada di luar sana, tapi tetap ribet, harus beli lagi, harus ini lagi dan sebagainya. Nih bautnya udah hampir semua nih. Ketika udah beres semua, cek lagi, jangan dibuka dulu. Tuh kan ada yang masih nyangkut. Ini tuh kayaknya dol, kayak dol dikit. Nah solusinya itu pakai baut obeng tambahan. Terus ada tukang cuanki nih, ngegeruan bro. Nah, usahain baut yang dipakai itu punya fitur magnetnya. Ini kan ada, biar pas ngelepas itu tetap nyangkut di obengnya. Maksudnya obengnya itu ada magnetnya. Jadi pas dilepas bautnya itu masih tetap nempel di obengnya. Jadi gampang, nggak apa? Ayo tebak. Gampang lepas, nggak tiba-tiba. Murah gue kata orang Sunda mah. Oke, ini kan udah terbongkar semua bautnya, cek dulu. Udah, baru sekarang dibuka bro casingnya. Nah, siapin tadi si picknya. Kalau mau dok sih sebenarnya udah biasa nggak pakai pick, cuma user yang belum tahu atau belum paham cara ngebongkar casing biasanya perlu bantuan alat ekstra kayak gini nih, pick. Caranya tinggal masukin dikit, terus dibongkar-bongkar, cabut-cabut gitu. Udah bongkar. Tuh kan tinggal tarik dikit-dikit, gampang kan? Jadi buat bantuan awalnya aja. Kalau udah kebuka sedikit baru tinggal cabut. Udah, jangan dibongkar semua dulu, tapi dudukin atau diposisikan dulu si laptopnya. Nah, tinggal buka. Udah ketika posisinya di bawah, buka, bongkar. Nah, ini dia penampakan bagian dalam dari laptop gaming seri TUF FX 507 Zen. Nah, metode ini juga bisa memungkinkan ketika seri lama sama dengan versi terbaru. Mudah-mudahan aja ya. Jadi kan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang pengen ngebongkar laptop gaming seri Asus TUF Gaming FX 507 atau seri terbaru. Nah, ini penampakan bagian dalamnya. Dari kipasnya itu ada 2 fan, terus dari heatsinknya itu ada, heat pipe-nya itu ada, menjanjikan lah, ini ada 3 heat pipe. Terus nah ini bagian RAM-nya itu udah keisi semua ternyata bro. Jadi ketika kalian pengen nambah RAM, ini nggak ada sayang, nggak kelihatan mereknya, ini sengaja kayaknya bawaan default RAM Asus laptop gaming ini.
ya pokoknya tadi kan ketika pengen nambah atau ganti, ya mau nggak mau seri lama mungkin perlu dijual lagi. Tapi kalau dijual dengan nggak ada merek kayaknya agak susah. By the way, ini kan kapasitasnya itu 16 GB, berarti 8 GB kali 2. Fiturnya udah dual channel. Saya nggak bisa lihat mereknya langsung. Pokoknya slot RAM-nya itu ada 2, udah keisi semua. Jadi ketika pengen upgrade, mau nggak mau salah satu atau dua-duanya harus dilepas. Terus buat slot M2, dan biasanya yang sering ditanyain itu slot M2-nya ada 2 bro. Yang pertama itu bawaan defaultnya, dan ini nggak ada mereknya, polosnya gitulah. Ini tempat slot M2 bawaan, ukurannya 2280. Dan satu lagi ada slot ekstra tambahan nih bro. Ini dia slot ekstra tambahannya, itu ukuran defaultnya juga sama 2280. Kemungkinan ini 2280 dan nggak bisa dipasang misalkan ukuran lebih kecil atau lebih besar. Ini udah dipas, terus udah ada bautnya. Nih, kelihatan nggak? Ya. Jadi ketika pengen nambah SSD bisa memungkinkan laptop ini. Dan generasinya sejauh Mang Udok tahu itu M2 PCIe generasi 3.0, bukan yang versi 4.0 atau bahkan 5.0. Agak disayangin juga sih sebenarnya ketika dukungan interface-nya itu cuma PCIe 3.0. Coba kalau M2 PCIe 4.0 kinerja bisa lebih baik. Tapi keuntungannya kalau PCIe 3.0 harga kan bisa lebih murah meskipun kinerja terbatas. Alright, terus ini bagian baterainya. Ketika ada masalah dengan baterai, kalian bisa bongkar bagian ini bro. Tuh, dan buat ngebongkarnya pun gampang sih. Cuma pastiin serinya itu sama khususnya ketika pakai seri TUF Gaming. Ini buat nyambunginnya, nyambungnya itu pakai ini ya. Load ini. Terus buat upgrade yang lain kayaknya itu aja, nggak ada slot buat SATA. Soalnya kan laptop gaming zaman now itu udah modern, udah nggak dukung versi SATA 2,5 inci. Tapi misal kalau ada kan bisa lebih baik sebenarnya. Terus kalau mau ganti cooling atau termopasta, ini bisa dibongkar bagian ini. Kayaknya ngebongkar buat pasta itu harus sama coolernya, kipasnya maksudnya. Ini udah gitu aja. Ini ruang upgrade dari TUF Gaming FX 507. Intinya sih udah sangat baik. Slot M2 nya ada 2, yang udah kepake 1, kapasitas 512 GB. Buat slot RAM ada 2, kapasitas 16 GB. Ketika pengen ganti ke slot RAM kapasitas 32 GB, mau nggak mau dua-duanya harus diganti. Dan ini itu udah dukung DDR5, jadi harus pakai memori DDR5, nggak boleh pakai DDR4, nggak cocok bro. Nah itu dia bongkar laptop gaming FX 507 seri TUF Gaming. Ketika udah dibongkar seperti biasa, tutup lagi sesuai dengan posisi semula. Dan ketika nutupnya itu biasa tekan dulu sampai ada suara krek. Jangan sampai dibaut langsung bro, soalnya ketika dibaut langsung terus ada posisi yang nggak pas, bisa-bisa bakal ada masalah, coolingnya nggak maksimal atau ada yang patah dan sebagainya. Cek pinggir-pinggirnya. Alright. Udah oke. Udah semua tekan bagus, rapi. Dan kalau nekannya itu jangan sampai keras banget, lembut aja. Ketika udah mau dibaut, siapin dua baut yang beda tadi sebagai prioritas. Soalnya kan biar gampang ngaturnya. Ini kan yang paling panjang nih, yang beda itu 2 bagian ini aja. Nah kan posisinya kalau dipisahin tempat bautnya enak tuh bro, ketika mau masang lagi.
Nggak harus nyari-nyari dulu bingung kemana, atau beli ke pasar dulu, makan dulu, ngopi dulu, makin lama. Alright. Nah, sambil nunggu, kayaknya cukup sekian konten ngebongkar laptop gaming seri TUF Gaming FX 507 ZM. Dan udah pribadi berterima kasih kepada Asus yang udah support langsung laptop gaming seri ini. Dan semoga konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang atau mau bongkar laptop gaming seri yang sama, atau mungkin seri terbaru dan metodenya bisa sama. Yang penting cek dulu bagian bawahnya. Ketika posisinya serupa, ada kemungkinan laptop ini atau cara bongkar ala Murdoch kali ini bisa sama. Cuma ya pastiin aja ya, perangkat utama, tempat baut, terus proses ngebongkarnya sama pick kalau kalian nggak biasa ngebongkar langsung casingnya. Alright, jadi itu dia konten Murdoch kali ini. Gak semua diungkap, semoga bermanfaat dong bro. Alright, ciao. Jangan lupa like dan subscribe-nya.